Selamat pagi dan salam sehat buat kita. Ibu berharap kita dalam keadaan sehat sampai saat ini. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan kalau memang kita pergi keluar. Ya. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pembelajaran kami kiranya buka pintu hati kami supaya kami bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Ya, kita akan melanjutkan halaman 74. Bermain peran, role play gitu ya, yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Ya, di sini ada sebuah cerita di mana ada seorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan dia dirampok, dia disiksa, dan dia hampir mati dibuat oleh perampok. Dan dia dibuang di pinggir jalan begitu saja. Beberapa saat kemudian, ya, ada seorang imam atau pendeta yang lewat. Pendeta ini hanya melihat dan melewati begitu saja. Dan tak lama kemudian, ya, ada seorang Lewi. Dia juga seperti yang dilakukan oleh imam, hanya melihat korban dan melewati begitu saja. Ya. Tetapi setelah mereka berdua ini lewatlah seorang Samaria. Ketika dia melihat si korban tersebut, langsung tergerak hatinya. Ya. Dia belas kasihan sama si korban. Orang Samaria itu mengangkat si korban, mengobati semua luka-lukanya dan menaikkan korban ini ke atas kudanya supaya dibawa ke penginapan. Orang Samaria ini menitipkan si korban ke pemilik penginapan yang sudah dikenalnya, gitu ya. Dan dia juga memberikan uang kepada pemilik penginapan. Dia berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari uang ini, dari uang yang diberikan maksudnya, aku akan menggantikannya ketika saya nanti akan kembali ke tempat ini, katanya. Sungguh mulia hati orang Samaria tersebut. Berbeda dengan seorang imam atau pendeta yang lewat. Sementara kita tahu kalau seorang pendeta atau imam, ya, ini harus mempunyai sifat murah hati, ya, suka menolong. Namanya imam atau pendeta ini adalah tiruan, panutan bagi semua orang. Itu makanya di gereja kita mungkin, ya, contoh kalau seorang pendeta susah senyum saja pun sudah dikata-katai oleh jemaat, misalnya susah kali amang ini senyum, kayaknya sombong amang ini, seperti itu ya. Jadi bagaimana sifat seorang imam? Ya, ini harus penolong, sabar, intinya menjadi panutan bagi banyak orang. Karena dialah yang selalu menyampaikan firman di depan ketika kita misalkan beribadah atau kebaktian. Tetapi di sini sifat imam itu tidak seperti itu. Sudah dilihatnya butuh pertolongan, tapi dia melewati begitu saja. Begitu juga tadi orang Lewi. Hanya orang Samaria inilah yang tergerak hatinya untuk membantu. Bagaimana dengan kita ketika kita melihat ada seseorang yang butuh pertolongan? Apakah kita memilih seperti sifat imam tadi atau memilih seperti sifat orang Samaria? Mari kalau kita memang melihat seseorang yang butuh bantuan, ya, mari kita tolong.
Misalkan sangat banyak terjadi ketika terjadi tabrakan di jalan sana, dia sudah butuh pertolongan, tapi banyak orang yang melewati begitu saja. Karena kenapa? Ya mungkin ada kasus-kasus sebelumnya ketika dia ditolong, jadi mungkin ada dugaan dia yang menabrak, sementara enggak. Sementara si korban tadi tabrak lari. Atau ya sebenarnya bisa kita tolong. Mari kita panggilkan misalkan orang yang dekat dengan tempat kejadian itu, sehingga kita bersama-sama untuk menolong. Ya, kalau sekarang tidak seperti itu. Ada kejadian, yang pertama dia ambil apa? Handphone buat siaran langsung. Sudah terjadi kebakaran, siaran langsung. Ya, mungkin kalau semua orang yang di sekitaran yang kebakaran tadi mengambil satu ember air, mungkin apinya akan padam. Tapi ini enggak. Kita sibuk dengan handphone dan siaran langsung. Ya, sebelum datang pemadam habis semua, ludes terbakar. Jadi terkadang di dalam kehidupan kita ini, kita sudah tahu seseorang itu butuh pertolongan, kita abaikan, sementara kita bisa bantu seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah kita memilih sifat imam atau orang Samaria? Mari kita belajar seperti yang dilakukan orang Samaria. Ya, tanpa melihat ini siapa, tidak saya kenal, tidak perlu dibantu. Tanpa seperti itu dia langsung tergerak hatinya untuk membantu, karena memang seperti itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, mengasihi sesama manusia tanpa kecuali, ya, peduli terhadap mereka dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, kata Tuhan Yesus, ya. Kalau kita melakukan seperti itu, kita telah melakukannya untuk Yesus. Di sini ada membuat refleksi dan slogan, ya. Halaman 75. Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan hukum cinta kasih kepada sesama. Betul. Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu. Slogan itu apa? Itu semboyan yang bersifat mengajak atau mempengaruhi diri sendiri dan orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada di sana. Ada dua yang berjabat tangan. Slogannya, mari mewujudkan iman dalam aksi menolong sesama. Berhubungankah menolong dengan tangan yang berjabat tangan? Berhubungan, ya. Jadi tugasmu itu membuat satu slogan dan kamu kirimkan ke WA pribadi ibu. Sampai di situ dulu pembelajaran kita. Selamat pagi dan salam sehat. Shalom.